Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar tema 1 subtema 3, bersyukur atas keragaman. Mari kita lihat pembelajarannya. Di sini ada bacaan. Mari kita sama-sama membaca ya. Es Palu Butung. Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan yang menarik. Selain tempat wisata yang indah, Kota Makassar juga memiliki beragam makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah es Palu Butung. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang, berbalut bubur sumsum. Palu Butung biasanya disajikan dengan menambahkan parutan es di atasnya, sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan yang utama menggunakan campuran bubur sumsum yang terdiri atas santan kelapa, tepung beras, daun pandan, dan gula pasir. Pada makanan tradisional ini ada perpaduan rasa antara manis dan asin. Es Palu Butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari, sehingga pelepas dahaga. Penampilan es Palu Butung hampir sama dengan es pisang hijau. Tetapi yang membedakan, es Palu Butung menggunakan pisang yang sudah dikukus tanpa balutan tepung yang berwarna seperti es pisang hijau. Es Palu Butung mudah ditemukan di setiap sudut Kota Makassar, terutama di rumah makan tradisional yang menyediakan makanan khas Kota Makassar. Harga semangkuk es Palu Butung sekitar antara 10.000 sampai 20.000 per porsinya. Mari kita sama-sama melihat pada paragraf 1. Apa sih yang kamu dapatkan informasi dari paragraf 1? Ya, informasi yang dapat kamu dapatkan dari paragraf 1 adalah bahan utama makanan khas Kota Makassar, es Palu Butung. Kita bersama-sama akan mencari gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya biasanya terletak di awal paragraf ya, dan terletak di kalimat utama. Yang mana itu? Ya, yang digarisbawahi berwarna merah. Kota Makassar juga menjadi salah satu tujuan yang menarik. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah yang diberi warna biru. Nah, sampai sini paham ya? Berikutnya kita lihat paragraf kedua. Paragraf kedua, kita akan mendapatkan informasi perbedaan es Palu Butung dengan es pisang hijau. Gagasan utamanya yaitu es Palu Butung sangat tepat dikonsumsi pada siang hari atau menjelang sore hari sebagai pelepas dahaga. Sedangkan gagasan pendukungnya, penampilan es Palu Butung hampir sama dengan es pisang hijau, tetapi yang membedakan es Palu Butung menggunakan pisang yang sudah dikukus tanpa balutan tepung yang berwarna seperti es pisang hijau. Pada paragraf ketiga, di sini kita akan menemukan informasi, yaitu harga es Palu Butung. Berapa harganya? 10.000 sampai 20.000 per porsinya. Untuk gagasan pokoknya terletak pada kalimat utama di awal paragraf, yaitu es Palu Butung mudah ditemukan di setiap sudut Kota Makassar. Sedangkan gagasan pendukungnya terutama di rumah makan tradisional yang menyediakan makanan khas Kota Makassar. Harga semangkuk es Palu Butung berkisar antara 10.000 sampai 20.000 per porsinya. Sekarang kita akan melihat makanan tradisional berbentuk nasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada nasi kapau yang berasal dari Sumatera Barat. Nasi rames khas Nagari Kapau, Sumatera Barat. Masakan ini terdiri atas nasi, sambal, dan lauk pauk khas Kapau, gulai sayur nangka, cubadak, gulai tunjang, urat kaki kerbau atau sapi, gulai camcang, tulang dan daging kerbau, gulai bebek, paruik, kabau. Berikutnya ada nasi uduk. Nah, ini sering ya
tiap pagi kita jumpai atau kamu sudah pernah makan. Nasi uduk ini berasal dari Jakarta. Nasi uduk merupakan makanan khas Betawi. Cara pembuatannya, beras dipadukan dengan santan kelapa. Biasanya nasi ini dikonsumsi dengan lauk pauk. Berikutnya ada nasi liwet yang berasal dari Jawa Tengah. Nasi liwet memiliki tekstur lebih lembut dari nasi pada umumnya. Rasanya gurih karena biasanya dipadukan dengan santan kental. Teksturnya yang lembut cocok untuk jadi menu sarapan. Berikutnya ada nasi jamblang yang berasal dari Cirebon. Ciri utama nasi jamblang ini adalah menggunakan daun jati sebagai pembungkusnya. Biasanya nasi jamblang ini dimakan secara prasmanan. Kita lihat wawasan tentang bunyi. Yang pertama, bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz disebut audiosonik. Bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi dengan frekuensi di atas 20 Hz disebut ultrasonik. Bunyi infrasonik dapat didengar oleh hewan, anjing, laba-laba, dan jangkrik. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh hewan, kelelawar, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Kelelawar menggunakan frekuensi ultrasonik sebagai navigasi ketika terbang di kegelapan. Selain itu, bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan manusia untuk pemeriksaan kandungan dengan USG atau ultrasonografi. Manusia adalah makhluk sosial karena membutuhkan bantuan orang lain. Kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jika itu hal keburukan, kita tidak boleh tolong-menolong. Ingat ya, kalau buruk kita tidak boleh menolongnya. Mari kita lihat tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya apa? Yang pertama, tolong-menolong dalam belajar kelompok. Bila teman kamu kesulitan, kamu harus membantunya ya. Berikutnya ada teman yang sakit, harus kita jenguk. Beberapa tari tradisional mengandung unsur kerjasama antar penarinya. Jika tidak ada kerjasama, tari tersebut tidak akan terlihat indah. Itulah interaksi sosial yang ada dalam tari tradisional. Penari harus saling bekerja sama untuk menciptakan gerakan yang serasi dan dalam memperagakan tari daerah diperlukan iringan yang sesuai. Berikut ini contoh tari daerah dan iringannya. Yang pertama ada tari kanjet, diiringi dengan kadire dan sampai. Tari mentawai diiringi dengan kejauma, hentakan kaki, nyanyian bersama, dan lonceng kecil. Tari serimpi diiringi dengan gamelan. Tari yapong diiringi gambang kromong. Tari hudok diiringi dengan gong tubun. Tari zapin gambus diiringi dengan gambus, biola, marwas, suling madruf, dan nyanyian. Tari serampang 12 diiringi dengan lagu serampang 12, biola, akordeon, gendang, gong. Dan yang terakhir tari saman diiringi dengan nyanyian, tepuk tangan, tepuk tubuh, dan tepuk lantai. Mari kita mengenal tari saman. Tari saman adalah salah satu tarian dari Aceh. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Tari saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat masyarakat Aceh. Selain itu, tarian ini ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Nama saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh, Syekh Saman. Tari saman biasa ditampilkan dengan iringan alat musik berupa gendang serta menggunakan suara dari para penari, dan tepuk tangan dikombinasikan dengan memukul dada dan pangkal paha sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipandu oleh seorang pemimpin yang disebut syekh. Tarian ini dilakukan secara berkelompok sambil bernyanyi dengan posisi duduk berlutut.
dan berbanjar atau bersaf tanpa menggunakan alat musik pengiring. Tarian ini ditarikan kurang lebih 10 orang dengan rincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sebagai bernyanyi. Sampai sini dulu ya pembelajaran dari Mister. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.